Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Saraswati Usman dari kelas A semester 1 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang efektivitas berbicara, di mana materi efektivitas berbicara ini terdapat dalam mata kuliah pembelajaran berbicara. Pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia juga terdiri lagi atas 4 aspek, yaitu yang pertama menyimak, kedua berbicara, dan yang ketiga membaca, serta yang keempat menulis. Berdasarkan hal tersebut, berbicara merupakan salah satu aspek dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kegiatan berbicara merupakan aktivitas yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia normal dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Sebab bisa berbicara itu merupakan salah satu aspek kemampuan yang alami yang dimiliki oleh manusia. Menurut Tarigan dalam Pandopatan 2018, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan. Pada dasarnya, berbicara efektif pada kesempatan apapun itu terdiri dari 3 unsur pokok. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, isi atau inti permasalahan, dan yang ketiga, penutup. Pembukaan adalah bagian awal dari setiap pembicaraan. Pembukaan termasuk bagian penting karena turut menentukan sukses tidaknya suatu pembicaraan. Bila pembukaan sudah berhasil menggugah minat dengar orang, maka kesuksesan berbicara sudah 50% ada di tangan si pembicara. Sebaliknya, bila pembukaannya saja sudah membosankan, maka kegagalan penyampaian pesan dapat dikatakan sudah 90% karena pendengar bosan, pembicara akan diabaikan atau tidak akan diperhatikan oleh pendengar. Nah, selanjutnya isi atau inti pembicaraan. Isi pembicaraan harus dapat disampaikan secara lengkap dengan sistematis dan tidak berkepanjangan atau bertele-tele. Pembicaraan harus konsisten dengan inti permasalahan. Pembicaraan tidak boleh merambat ke hal-hal di luar permasalahan yang ingin dibicarakan, terkecuali jika hal itu diambil sekedar sebagai referensi atau sebagai loncatan berpikir. Itu pun harus dibatasi dan dijaga jangan sampai berkembang lebih jauh lagi. Sesekali sisipkanlah anekdot atau guyonan penyegar suasana. Dan selanjutnya libatkan hadirin dalam permasalahan yang disampaikan, misalnya dengan melontarkan pertanyaan yang berhubungan dengan inti permasalahan. Cara seperti ini hampir selalu dapat mengikat perhatian pendengar sepanjang pembicaraan. Yang ketiga yaitu penutup. Pada akhir pembicaraan, hendaknya diusahakan adanya kata-kata penutup yang dibuat sesingkat mungkin, paling lama 3-5 menit. Dalam penutup, dapat kita sampaikan kesimpulan atau rangkuman penting sebagai hasil atau inti dari pembicaraan itu. Penutup juga biasanya diakhiri dengan ucapan terima kasih kepada hadirin atas Arsjad dan Mukti US dalam Dharmawati 2019 mengemukakan bahwa untuk menjadi pembicara yang baik, seorang pembicara harus menguasai masalah yang sedang dibicarakan dan harus berbicara dengan jelas dan tepat. Beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh pembicara untuk keefektifan berbicara adalah faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan yang menunjang keefektifan berbicara meliputi ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada sandi, durasi yang sesuai, pilihan kata, dan ketepatan sasaran kebahasaan. Sedangkan faktor kebahasaan itu meliputi sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku, pandangan lurus diarahkan pada lawan bicara, kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran, relevansi atau penalaran, dan penguasaan topik. Contoh yang disebut dengan berbicara yang efektif. Berbicara efektif merupakan sarana penyampaian ide kepada orang atau khalayak secara lisan dengan cara yang mudah dicerna dan dimengerti oleh si pendengarnya. Hal itu dapat terjadi jika pembicaranya sistematis, benar, tepat, dan tidak terbelit-belit dengan penggunaan bahasa yang baik dan